Shalom semuanya, Bapak, Ibu, kakak-kakak, abang semua. Terima kasih buat malam hari ini. Kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, DI level 1 pelajaran kelima. Judulnya Sifat Allah. Jadi kalau ada salah satu buku namanya The True Nature, Sifat Allah yang sesungguhnya. Nah, ini melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Nah, ini jujur di antara beberapa pelajaran hubungan dengan Allah yang tadi yang keempat, nah dengan sifat Allah ini, khususnya sifat Allah ini pelajaran yang favorit saya, karena benar-benar saya nggak tahu dulu ini sebelumnya seperti apa sih sifat Allah. Saya tahu Allah itu dulu, gambaran kita sifat Allah itu adalah Allah ada di sana di surga, dia punya kamera besar, dia akan melihat semua apa yang kita lakukan. Ketika kita salah, dia sudah pegang tuh tongkat ajaib dan ya ketika kita salah dia akan langsung, dan kemudian dia jenggotan ya, dia sudah punish. Nah, gambaran saya seperti itu. Nah, pengenalan akan sifat Allah ini berhubungan dengan karakter kita sendiri juga. Kalau kita mengenal sifat Allah kita, Allah yang baik, ada beberapa hal karakter kita juga akan seperti itu. Nah, ketika Allah kita tahu Allah yang bengis, yang kejam, secara tidak langsung saya mempunyai standar yang sama dengan orang lain. Nah, jadi perlu untuk mengetahui sifat Allah yang sesungguhnya ini. Seperti apakah sifat Allah yang sesungguhnya? Nah, ayat yang paling mendasar mengenai sifat Allah yang sesungguhnya ini adalah kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Saya bacain ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita sadarin di sini Allah adalah kasih. Jadi bukan sekedar Allah mempunyai sifat kasih, tetapi itu bentuknya dia. Ya, bentuknya saking benar-benar bahwa memang yang love, benar-benar agape, kalau bahasa Yunaninya itu bilang agape. Jadi ini bukan cuma sekedar suka, bukan cuma sekedar, mungkin di kita kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan, mungkin ketika kita bilang kita suka anjing, kita juga mungkin bisa bilang love atau kita like, sama di bahasa Indonesia juga gitu. Tapi kalau di bahasa Yunani dia bertingkat-tingkat mengenai bahasa kasih, ada agape. Nah, agape ini bagian yang tertinggi, artinya kasih tanpa syarat. Kasih yang memang bukan karena layaknya kita, bukan karena orang tersebut, karena memang kasih yang dari Tuhan. Dan Allah itu bukan cuma sekedar punya sifat kasih, dia sendirilah kasih itu, kata dia. Allah adalah kasih. Jadi mengetahui bahwa Allah adalah kasih, mengetahui sifat Allah yang adalah kasih. Ini sifat Allah yang kadang-kadang orang bilang gini ya. Ini nanti kita sambil sharingin ya. Saya ini yang pewahyuan yang saya dapat ketika kita bilang di sini. Kita nggak bisa bandingkan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak bisa bandingkan Allah adalah kasih, tapi ia juga adil gini. Nah, itu benar. Cuman kita nggak bisa bandingkan sifat kasihnya dia dengan adil. Adil memang sifatnya dia. Kasih adalah bagian dari dirinya sendiri. Kita nggak bisa bandingkan itu dengan keadilannya dan lain-lainnya. Itu benar, tetapi dia istilahnya karena kasihnya lah maka dia adil, karena kasihnya maka dia gini. Jadi basic sifatnya yang lain itu didasari dari kasihnya. Kita nggak bisa bandingin si kasih itu dengan sifat-sifat Allah yang lain, karena itu manifestasi dari dirinya sendiri Allah. Begitulah besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dia bilang, kalau kita tadi pelajari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia yang memberikan anaknya yang tunggal. Beberapa di sini mungkin sudah orang tua ya. Kalau kita punya anak satu, istilahnya ketika anak saya sakit, kemarin beberapa kali sakit, saya kadang-kadang dulu, mungkin sekarang kalau sekarang sih kalau anak saya sakit saya usir. Tapi dulu saking ininya saya belum punya pemahaman, istilahnya sering kita bilang lebih baik saya yang sakit istilahnya ya daripada anak kita. Artinya gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengurniakan anak tunggal. Artinya gini, itu bahwa dia bilang gini, aku saking kasihku nih sama umat manusia nih, aku memberikan yang lebih berharga dari aku sendiri. Ya, dia nggak punya apa-apa lagi. Maksudnya kalau istilahnya itu analoginya Tuhan, bahwa aku memberikan yang lebih berharga dari aku sendiri, anakku yang tunggal. Nah, dia ingin menunjukkan kasihnya, dia ingin menunjukkan begini loh, saking besarnya aku mempunyai hal yang lebih berharga dariku sendiri, itu kuberikan. Aku nggak punya lagi yang lebih berharga dari aku. Itu sangat besar kasih Allah. Nah, seperti tadi bahwa
kita pelajarin bahwa Ibrani 13 ayat 8 dia tidak berubah. Nah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia. Buktinya apa? Oh, Tuhan menghukum manusia. Ya, dia menghukum manusia. Tapi lihat, ada konteksnya. Bahkan Tuhan sendiri sebenarnya sebelum, kalau kita lihat Kejadian 3, saya baca Kejadian 3. Walaupun Tuhan menghukum manusia, tapi ketika manusia menyadari kan, aku ini telanjang. Tuhan bilang, dari mana kamu tahu telanjang? Nah, tapi Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Tuhan tetap mengasihi. Dia tetap menyediakan kebutuhannya. Tuhan gak langsung putus hubungan. Tadi kita lihat bahwa Tuhan tetap mempunyai hubungan dengan Kain. Tuhan tetap menjalin hubungan dengan manusia yang sudah jatuh, dia keluar. Bahkan sebenarnya kalau kita pelajari, nanti kita diskusiin, kenapa sih Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden? Kenapa harus diusir? Kenapa nggak seolah-olah kayaknya Tuhan itu kejam? Ya, nah, ini memang mungkin analogika, tapi saya rasa kalau kita pelajarin lagi ada benarnya. Kalau dia bilang nanti jangan sampai mereka memakan buah dari kehidupan. Artinya apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia nggak boleh dulu makan buah kehidupan. Artinya harus ada penebusan dulu. Bayangkan mereka jatuh dalam dosa, mereka makan buah kehidupan, mereka hidup selama-lamanya dengan jatuh dalam dosa. Apa sih efeknya dosa? Upah dosa adalah maut. Makanya kenapa kita sakit di sini? Karena upah dosa maut. Nah, sebelum maut kan kita ada sakit penyakit, stres, dan lain-lain. Itu merupakan manifestasi daripada maut. Bayangkan, kadang-kadang sebenarnya kematian, maksudnya kematian fisik ini itu merupakan jawaban beberapa hal kita. Ada orang yang udah sakit-sakit dan lain-lain. Nah, bayangkan kita sekarang hidup selama-lamanya, Adam hidup masih sampai sekarang dengan keadaan sakit-sakitan, keadaan depresi. Tuhan nggak mau itu. Makanya mereka diusir dari Taman Eden, supaya mereka nggak memakan buah kehidupan pada saat mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya ya Tuhan membuatkan pakaian. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 21 ya, saya bacain tadi, saya lupa bacain. Dia bilang gini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Itu sebelum diusir mereka dari Taman Eden. Nah, artinya, dari sini sebenarnya kita lihat bahwa Tuhan masih menyediakan kebutuhan mereka. Bahkan sebenarnya kalau kita baca lagi, nanti dibacain lagi, Alkitab ini luar biasa dalamnya. Makanya saya sendiri kadang dapatin pewahyuan pada saat saya sharing juga, saya dapatin pewahyuan mengenai pada saat saya saat teduh atau apapun. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita teliti lagi, sebenarnya kan Tuhan Yesus bilang tuh sama orang Farisi, sebenarnya Alkitab ini isinya Tuhan Yesus semua. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalamnya lagi, ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Kejadian 3:21 ini Tuhan langsung sudah merencanakan pengorbanan. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu dan lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya ada yang dikorbankan. Ya, binatang kan sebelum dikuliti tentu dia harus mati dulu binatangnya. Ada pengorbanan, dan pengorbanan itu dikenakan. Artinya apa? Diberikan, dikasih karuniakan. Jadi artinya bukan manusia yang mengenakannya sendiri. Artinya Tuhan mengenakan keselamatan pada manusia. Artinya bukan usaha kita. Artinya Tuhan Yesus langsung memberikan gambaran, aku akan menyelamatkanmu, tenang saja. Aku akan menyelamatkanmu, akan mengutus anakku yang tunggal, dan aku mengorbankannya, dan aku akan mengenakannya kepadamu. Keselamatan itu bukan suatu hal yang kita raih, tetapi suatu kita terima yang dikenakan oleh Tuhan. Dan kalau kita baca lagi bahwa tetap sama, Kejadian 3 ayat 9, kalau kita lihat tadi bahwa masih berbicara, Kejadian 4 ayat 9 juga sama, Tuhan masih berbicara sama Kain. Bahkan di Roma 5 ayat 8, saya bacain ya, Roma 5 ayat 8 dikatakan, ini kan perjanjian lama nih, Roma 5 ayat 8 juga dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan udah mengasihi kita. Nah ini mungkin ini hanya menambahkan sedikit saja. Kadang-kadang kita bisa menerima hal ini, Bapak Ibu, bahwa ketika kita berdosa, Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita berdosa, Tuhan mengasihi kita kan ada istilah lagunya,
sebagaimana ada. Oh kita, oh Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengasihiku, kita akhirnya terharu. Nah maaf suara saya agak sedikit, saya lupa. Just as, nah itu tuh kita mau menerima. Nah tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, seolah-olah, nah ada kadang kebalik. Nah saya mau tambahin, ketika kita sudah menerima Tuhan, ketika kita berdosa saja Tuhan mengasihi kita. Apalagi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan mungkin, kalau di Roma itu mengatakan, lebih-lebih lagi sekarang kamu sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan lebih mensayangimu. Artinya, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dan kita jatuh dalam dosa, atau ketika kita nggak melakukan perintahnya, Tuhan tetap sayang. Bukan berarti ketika, oh dulu memang ketika jatuh dalam dosa, Tuhan sayang. Nah sekarang kamu sudah bertobat, nah sekarang Tuhan mempunyai standar yang berbeda. Tuhan tetap mempunyai standar yang sama. Dia tetap mengasihimu. Nah, memang ada konsekuensi mungkin di batin kita, di kita sendiri. Tetapi dari sisi Tuhan, dia tetap menyayangi kita. Sifatnya nggak berubah. Sifatnya nggak berubah. Karena tadi agape, bukan karena tergantung kita. Tapi memang dia itu adalah manifestasi dirinya sendiri, kasih. Nah, terus kenapa dulu itu ada hukum Taurat? Nah, Allah memberikan hukum Taurat ini bukan untuk menyelamatkan. Seolah-olah kadang dulu, ada terutama 10 pasal. Ini tuh diberikan Tuhan bukan untuk menyelamatkan manusia. Kalau itu untuk menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus nggak perlu datang. Tinggal Tuhan kita menggunakan itu saja. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab, hukum Taurat itu bukan cuma 10. Cuma 10 itu yang terkenal. Tapi ada 600-an sekian peraturan yang harus kita ikutin kalau kita melihat hukum Taurat. Terus apa fungsi daripada hukum Taurat? Di Roma sih dikatakan jelasnya lagi. Nah kalau kita lihat di Galatia ayat 3, 24 ya. Saya bacain Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi ini tuh sifatnya sementara. Penuntun kita sampai Kristus datang. Jadi kalau nanti kita baca lagi di Roma, kita bisa pelajaran lagi di Roma. Hukum Taurat itu sebenarnya diberikan untuk manusia menyerah. Ampun Tuhan. Aku ternyata butuh juru selamat. Nah, ini ada cerita lucu nih. Jadi ada pendeta nih, udah melayani 50 tahun selama hidupnya. Dia meninggal, dia terus mau masuk surga gitu ya. Ditanyain dulu, walaupun nanti kita kayak gini. Jadi ada malaikat di situ. Dia kata, untuk masuk surga itu kamu butuh poin 100, kata malaikat ini. Oke, jadi nanti setiap hal yang baik, kau harus kasih tahu apa yang baik, nanti dikasih poin. Oke, katanya, maksud pendetanya bilang, apa hal yang baik kamu lakukan di bumi? Saya melayani jadi pendeta kurang lebih 40 tahun. Oke, 1 poin. 1 poin. Saya pernah membantu, ada keluarga yang udah jatuh dalam dosa, akhirnya memberikan mereka. Oke, 0,5 poin. Udah seharian, baru terkumpul berapa? 5 poin. Pendetanya bilang, aduh, kalau gini mah gak ada yang bisa masuk surga kalau gak terima Tuhan Yesus. Poin 100 masuk surga. Artinya apa? Artinya, hukum Taurat itu seperti itu. Dibikin 100 untuk nggak kita capai supaya kita menyerah. Ya kalau gini mah mana ada yang bisa masuk surga kalau nggak terima Tuhan Yesus. Nilainya langsung 100. Oke, kamu masuk surga. Seperti itu. Jadi apakah Tuhan mau melarang kita untuk berbuat baik? Apakah Tuhan melarang si pendeta tadi untuk melayani 40 tahun? Enggak. Tetapi Tuhan nggak mau kita menjadikan itu dasar. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita menerima kehidupan kekal. Itu penuntun sampai Tuhan Yesus datang. Nah, memang kadang-kadang itu memberikan efek samping ya, maksudnya istilahnya ketika ada hukum Taurat kan ada konsekuensi, ada berkat dan kutuk. Ada dikatakan di Ulangan 28 ya, kalau nggak salah, Ulangan 28 ada berkat dan kutuk. Ketika kita melakukan ada berkatnya, ketika nggak melakukannya ada kutuknya. Hukum itu bersifat konsekuensi. Nah, seolah-olah memang kayaknya seolah-olah menunjukkan Tuhan itu nggak begitu sayang. Nah, cuma memang itu yang terbaik saat itu. Mungkin kalau kita pernah dengar dulu, saya sih bukan kedokteran, tapi kalau nanti kita bisa lihat nanti Google ya. Mungkin dulu ada ya, bahkan beberapa kayaknya kakek saya dulu kadang-kadang kalau menyembuhkan itu, misalkan itu dia harus dipotong dulu tangannya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat cara-cara pengobatan zaman dulu itu, kita merasa itu adalah tragis ya. Karena kayaknya kok parah banget dulu, kalau nggak salah gitu. Dulu entah kalau dia sakit harus disedot darahnya karena merasa sakitnya itu di situ. Tapi sembuh. Nah,
istilahnya dulu itu nggak punya solusi, dan itu solusi yang terbaik. Ketika dulu itu mungkin kanker di kaki nih harus dipatahkan semua nih daripada merusak semua tubuhnya. Sebenarnya, dan itu sebenarnya itu konsekuensi hukuman, dan memang itu untuk mengarahkan bahwa semua supaya tadi sampai Tuhan Yesus datang. Nah, hukum Taurat bahkan bukan untuk menyelamatkan orang Israel. Jadi bagaimana dong orang percaya orang Israel dulu? Kalau kita katakan sebelum ada hukum Taurat ini kan baru ada setelah berapa ratus tahun. Abraham nggak punya hukum Taurat. Jadi bagaimana Abraham diselamatkan? Percaya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi. Nah, bagaimana orang Israel diselamatkan? Bukan dengan hukum Taurat juga, percaya kepada Allah Israel. Jadi semua diselamatkan karena iman. Jadi tetap karena iman, bukan karena melakukan. Mereka semua tahu, semua kita mau zaman dulu, walaupun orang Israel itu hidup dalam hukum Taurat, mereka juga nggak diselamatkan karena hukum Taurat. Mereka diselamatkan karena iman. Kalau mereka percaya kepada Allah Israel, Allah Yakub, itu kan, Yakub, nah mereka bisa terima keselamatan. Jadi tetap sama. Dulu makanya kan saya selalu tekankan Ibrani 13 ayat 8 bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Dan cara menyelamatkan tetap sama dengan percaya. Jadi hukum Taurat ini diberikan supaya kita tadi menyerah. Siapa yang bisa? Akhirnya kita menyerah. Dan itulah bukti kasih Tuhan tadi, bahwa dia datang di Yohanes 3 ayat 16, bahwa dia menyelamatkan manusia supaya memberikan anaknya yang tunggal, memberikan lebih daripada yang dia punya. Kemudian di Roma 10 ayat 4 juga dikatakan, Roma 10 ayat 4 saya bacain. 10 ayat 4 sedikit. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Artinya bahwa memang hukum Taurat sudah digenapi. Artinya bagi orang yang percaya hukum Taurat masih berlaku nggak? Nggak berlaku lagi. Kok kayak lantang banget bilang. Kalau Bapak Ibu bilang bahwa hukum Taurat masih berlaku buat Bapak Ibu, artinya malah kita sebenarnya menghina apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia sudah menggenapi, dia sudah menggantikannya kita, dan hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi. Hukum Taurat bisa nggak digunakan? Ada di ayatnya juga dikatakan untuk orang-orang yang nggak percaya, itu bisa kita gunakan. Tapi sebenarnya pada dasarnya ketika bagi setiap orang yang dalam Kristus, hukum Taurat tidak nggak berlaku lagi. Standar kita bukan hukum Taurat lagi. Standar kita Yesus. Dan Yesus jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Jadi bukan berarti kita lebih rendah bahkan. Sebenarnya nanti selanjutnya ini menarik sekali. Kadang-kadang saya sekarang kan kita sekolah juga, Bapak Ibu. Jadi kita dulu pelajaran 1 mengenai kasih Tuhan. Nah, setelah kita lihat sendiri, ketika kita lanjut level lagi, ya kita sebenarnya harus menjadi contoh, harus menjadi banyak hal yang kita lakukan. Tetapi kita melakukan itu bukan karena untuk menyenangkan Tuhan lagi, bukan untuk supaya takut lagi, bukan cuma sekedar itu. Kita melakukan itu, istilahnya hati kita sudah dirubah dulu. Kita melakukan ini dengan motivasi yang benar. Perbuatannya tetap sama, bahkan sebenarnya menurut saya, secara moral, saya sekarang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya harus memperbaiki moral saya daripada sebelumnya, yang saya hidup dalam Taurat. Tapi sekarang saya jauh lebih baik, dan saya lebih banyak menuntut saya sendiri, bukan karena menuntut supaya dikasihi Tuhan, atau takut karena Tuhan, tetapi saya tahu jati diri saya. Saya tahu, seperti Paulus bilang ke jemaat di Korintus, bukankah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Jadi kita perlu mengubah hati kita dulu. Pelajaran-pelajaran ini tuh mengubah hati kita untuk tahu kasih Allah itu. Nanti mengenai sifat perbuatan kita, itu tuh akan mengalir dari mengetahui jati diri kita, mengetahui sifat Tuhan. Nah, dengan mengetahui sifat Allah ini, kita jadi punya hubungan. Perbuatan baik bukan akar. Perbuatan baik itu buah, kan buah romo. Akar kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, dengan sendirinya, ya kita akan latih. Ya mungkin bersabar. Ada beberapa orang yang lebih cepat langsung menunjukkan buahnya. Ya Tuhan bersabar, ya kita juga perlu bersabar dengan orang lain. Saya sih udah berapa tahun ini masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Bu Ena juga sangat bersabar sama saya, Pak Hari, istri saya. Tapi intinya saya sudah mengarah ke sana. Saya sudah tahu identitas saya, dan ketika saya juga melihat orang lain, saya juga mulai melihat
dengan cara yang benar. Bagaimana Tuhan memandang dia, bagaimana sifat Tuhan memandang dia. Ini sangat berhubungan sekali, berhubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan yang bengis, Tuhan yang kejam, nah ini kita bisa jadikan dasar juga untuk orang lain. Tuhan yang melihat kesalahan. Tapi ketika kita melihat Tuhan yang penuh kasih, kacamatanya sudah beda. Tuhan begitu kasih, kita juga akan bisa melihat orang lain dengan begitu kasih. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus bilang, orang yang mengasihi ya, yang punya utang banyak sekali, dia juga akan mengasihi orang lain yang sangat banyak sekali. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya, pertama bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, mengasihi kita tanpa syarat, dia tidak berubah. Allah yang lebih dulu mengasihi kita sehingga akhirnya kita bisa belajar mengasihi orang lain. Dan satu hal perlu kita tanamkan, dosa semua umat manusia itu nggak sebanding dengan satu tetes darah Yesus. Itu perlu. Saya bukan mau merendahkan dosa, tapi saya mau meninggikan Yesus. Jangan anggap rendah darah Yesus. Apa yang bisa dilakukan dari Yesus itu luar biasa. Itu akan memampukan kita untuk meninggalkan dosa kita. Bahkan sebenarnya kita bukan cuma meninggalkan dosa, tetapi banyak hal, visi yang diberikan pada Tuhan kita. Itu kemampuan dari Yesus. Kemampuan dari Yesus bukan cuma kita nggak berbuat dosa. Itu sangat jauh lah. Bahkan kemampuan dari Yesus itu membuat kita untuk melakukan visi apa yang diharapkan Tuhan pada kita. Ketika kita sudah punya visi ini, iya, ada beberapa hal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, makin lama itu makin sedikit. Dan kita nggak fokus di situ lagi. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, kami sangat bersyukur. Kami mempelajari tentang sifat Allah yang sesungguhnya. Sesungguhnya kami masih sangat jauh untuk mengetahui sifat-Mu. Tapi satu hal yang pasti, Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau sudah mati bagi kami. Kalau anak-Mu saja Kau berikan, apa sih yang nggak Kau berikan kepada kami? Kesembuhan, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan finansial, apapun Engkau sudah sediakan. Kalau anak-Mu saja Engkau sudah berikan. Malam hari ini kami pelajarin, kami mau lanjutkan nanti diskusi juga, kami sharing untuk berbagi, sehingga kami tahu ketika kebenaran firman Tuhan yang semuanya sudah dinyatakan, maka banyak hal, kemerdekaan terjadi, kesembuhan terjadi, sehingga kami dimenangkan, sehingga kami bersuka cita pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami ini hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. 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 Terima kasih.